Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang ke acara PBL yang efisien dengan seri Crash Course. Perkenalkan, saya Dr. Fergie Runtu yang akan memandu acara dan diskusi pada hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Arif Aryalsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi, Master of Molecular Biology, selaku dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga kepada Profesor Dr. Dwiana Ovianti, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan Master of Public Health, selaku wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Juga kepada Ibu Hoi Ping Chi, Senior Content Strategist Elsevier Southeast Asia, dan para kontributor narasumber seri Crash Course pada hari ini, dan juga kepada dokter, staf pengajar, sejawat mahasiswa, dan Bapak Ibu yang hadir pada acara sore hari ini. Acara ini merupakan hasil kerjasama Elsevier dengan FKUI atas kontribusi para staf pengajar FKUI dalam menerjemahkan dan menyuting edisi bahasa Indonesia dari seri Crash Course ini. Kontribusi para staf pengajar merupakan bentuk dedikasi pengajaran dan pengabdian masyarakat dengan cara meningkatkan akses dan diseminasi ilmu pengetahuan kedokteran pada dokter juga tenaga kesehatan lainnya. Pada acara ini, kita akan melihat bagaimana penggunaan seri Crash Course untuk belajar bagi mahasiswa atau dalam mengajar bagi staf pengajar dan bagaimana mengaplikasikan ilmu yang dirangkum di buku ini pada kasus-kasus nyata yang ditemui di pelayanan kesehatan seorang dokter. Pada akhir acara akan ada kesempatan lucky draw Crash Course di mana 5 partisipan yang beruntung akan mendapatkan 1 kopi buku Crash Course dan juga akan dibagikan evaluation copy untuk staf pengajar yang ingin menggunakan buku ini. Maka itu, para partisipan diharapkan untuk menyaksikan acara ini hingga akhir. Berikut seperti yang ditampilkan pada slide adalah susunan kegiatan pada hari ini. Tanpa menunda lebih lanjut, mari kita buka acara ini dengan kata sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. Arif Aryalsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi, Master of Molecular Biology. Kepada Prof. Ari, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Fergie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini juga hadir Wakil Dekan FKUI, Profesor Ovi, dan juga kepada narasumber nanti akan berbagi mengenai Crash Course ini, Dr. Fitri, Dr. Francisca, Dr. Srini Linwi, Profesor Dr. Widya Artini, Dr. Rabinu, Dr. Agus Rizal, Dr. Niwade Hustirini, Dr. Fatia Isbania, dan juga dari Elsevier, from Elsevier, Mrs. Chi Ho Ping, Senior Content Strategist Elsevier Southeast Asia. Terima kasih. Thank you for support us for this webinar. Pada kesempatan ini nanti teman-teman semua yang hadir akan mendengarkan bagaimana PBL yang efisien dengan seri Crash Course ini. Saya sebutkan tadi oleh Dr. Firgi bahwa para narasumber ini terlibat di dalam translate buku di bawah Elsevier, dan buku ini membantu kita di dalam melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik. Satu sisi saya rasa juga buku ini bukan saja tadi untuk kepentingan pendidikan, tapi kita juga para dokter, para klinisi pun juga bisa memanfaatkan ini, bagaimana kita melakukan approach terhadap sesuatu hal, sehingga nanti berujung membuat diagnosis dan tentu pada akhirnya kita memberikan treatment yang tepat. Saya atas nama pimpinan fakultas tentu mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan selama ini, support teman-teman semua di dalam menyusun buku ini, bersama-sama tentunya dengan Elsevier, dan saya juga tentu mengucapkan terima kasih atas support Elsevier terhadap berbagai macam kegiatan di lingkup FKUI, ya, khususnya untuk hari ini dalam webinar ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh narasumber, best practice yang disampaikan akan bermanfaat di dalam tentu buat staf pengajar di dalam mempermudah
kita memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Di satu sisi juga dengan mempelajari ini, peserta didik juga memahami bagaimana strategi yang tepat dalam belajar. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk para klinisi yang sehari-hari bertemu dengan pasien-pasien kita. Sekali lagi, kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Virgi. Dan waktunya pada sore hari ini. Selanjutnya mari kita masuk ke perkenalan seri crash course yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Dwian Masrianti, spesialis obstetri ginekologi konsultan Master of Public Health. Kepada Prof. Ovi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat sekalian, terutama para staf pengajar dan mahasiswa, hari ini kita akan memperkenalkan seri crash course yang dikeluarkan oleh Elsevier. Seri crash course ini merupakan panduan ringkas dan sistematis untuk membantu mengulang kembali dan menyegarkan ilmu kedokteran yang disusun dengan pendekatan berbasis masalah kesehatan. Buat apa sih kita punya buku ini? Tentunya akan menyenangkan bila kita tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan ujian sehingga kita punya pegangannya. Kadangkala juga pada saat akan ujian terlalu banyak materi yang diulang kembali sehingga kita tidak tahu harus mulai dari mana. Dan terakhir tentunya tidak mudah mengingat kembali keseluruhan materi yang telah dipelajari tanpa memiliki buku pegangan yang sistematis. Nah, Crash Course edisi Indonesia telah diadaptasi untuk mencakup daftar masalah dan daftar penyakit penting di Indonesia berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI dan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia atau SNPPDI. Buku ini juga disertai dengan soal dan penjelasan OSCE atau OSCE dan UKM PPD. Sebetulnya ada 14 seri dari Crash Course ini, 9 diantaranya di mana pesertanya atau editornya adalah para staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yaitu crash course terkait kedokteran respirasi, sistem ginjal dan saluran kemih, sistem saraf, obstetri dan ginekologi yang kebetulan saya sendiri editornya, dan kemudian sistem gastrointestinal, psikiatri, sistem indera, THTKL dan mata, dermatologi dan venerologi dan neurologi. Saya ucapkan selamat pada para mahasiswa dan para staf pengajar. Silakan untuk mempelajari crash course ini dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pada saat kita mengajar, bagi para pengajar, dan bagi mahasiswa pada saat mengikuti atau mempersiapkan ujian. Untuk crash course obstetri dan ginekologi, seperti juga crash course series yang lain, akan terdiri atas bagian-bagian yang sangat membantu untuk mempelajari ilmunya. Bagian yang pertama tentunya ini paling penting adalah anatomi dan fisiologi dasar. Bagian kedua adalah pemeriksaan. Bagian ketiga adalah tentang kelainan obstetri. Dan bagian keempat kelainan ginekologi. Buku ini akan diakhiri dengan latihan dan penjelasan soal OSCE dan UKM PPD. Dengan demikian tentunya buku ini akan menjadi modal yang baik bagi para mahasiswa untuk belajar bagaimana nanti bisa mengikuti dengan baik ujian OSCE dan UKM PPD. Sedangkan bagi staf pengajar ini bisa menjadi panduan bagaimana kita melihat materi-materi apa yang paling penting untuk para mahasiswa untuk diulang kembali. Namun demikian, buku ini juga akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi calon dokter dan staf pengajar di Fakultas Kedokteran, tapi karena saya menjadi editor buku ini juga melihat halaman demi halaman, bab dan demi bab dari buku ini, kita dapat melihat bahwa sedemikian sistematisnya buku ini sehingga juga sangat bermanfaat untuk digunakan bagi staf pengajar dan bagi calon tenaga medis yang juga perlu memahami ilmu obstetri dan ginekologi, yaitu para bidan dan para perawat antara lainnya. Nah, dengan demikian silakan untuk mempelajari buku ini, untuk memiliki buku ini, dan menarik manfaat dari buku ini. Nah, di dalam buku ini tentunya sangat dipentingkan untuk dapat dimanfaatkan keilmuannya untuk kegiatan sehari-hari. Jadi bukan hanya untuk ujian, tapi dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai seorang dokter,
sebagai seorang tenaga medis, baik bidan maupun perawat, untuk dapat memecahkan masalah. Karena itu, di dalam buku ini didapatkan pembelajaran berdasarkan kasus yang kita kenal sebagai problem-based learning. Contohnya, pada satu kasus di sini, seorang nyonya 34 tahun dengan kehamilan 36 minggu datang dengan keluhan perdarahan pada jalan lahir. Di dalam data-data atau daftar yang ada di dalam buku ini, ada deretan kelainan-kelainan obstetri yang mungkin menjadi penyebab dari kondisi tersebut. Dan kita bisa lihat selanjutnya bagaimana cara penata laksanaannya. Jadi kita tahu diferensial diagnosis yang mungkin, kita tahu berapa besar kejadian yang mungkin, dan kemudian kita tahu apa-apa saja yang harus kita pelajari atau harus kita tilik untuk mengetahui penyebabnya. Nah, pembelajaran berdasarkan kasus, khusus untuk perdarahan antepartum, kita mulai dari definisi, epidemiologinya, ini adalah berapa kemungkinan kejadiannya, etiologinya, apa saja penyebabnya, bagaimana cara melakukan pengambilan riwayat atau anamnesis, pemeriksaan fisik apa yang dibutuhkan, pemeriksaan penunjang apa yang dibutuhkan. Dan ini dilakukan harus tentunya secara sistematis sehingga kita bisa mengambil kesimpulan awal sebelum menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang, baik pemeriksaan darah maupun pemeriksaan ultrasonografi. Sistematika seperti ini tentunya bukan hanya dibutuhkan saat ujian, tapi dibutuhkan pada saat kita menangani seorang pasien dan kemudian menjelaskan pada pasien apa manfaat kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, termasuk pemeriksaan penunjang, baik laboratorium maupun pemeriksaan darah. Dan kemudian berikutnya kita akan sampai pada diagnosis. Nah, ini hampir semua kasus akan sampai pada diagnosis. Berapa kemungkinan kejadian diagnosis tersebut, bagaimana cara kita menjelaskan pada pasien ada di dalamnya, apa yang disebut dengan diagnosis tersebut. Contohnya di sini adalah placenta previa, kemudian apa kemungkinan diferensial diagnosisnya, contohnya adalah solusio placentae misalnya, dan apa yang akan dilanjutkan dengan tata laksana, bagaimana yang akan dilanjutkan selanjutnya untuk tata laksana, pemeriksaan diagnostik, dan kemungkinan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Jadi walaupun Anda berada di fasilitas pelayanan kesehatan primer bagi seorang dokter, bidan, perawat, kita bisa sampai pada upaya untuk memberikan informasi dan edukasi pada pasien dengan baik, di samping bagi mereka yang mempunyai kompetensi tentunya bisa melakukan pemeriksaan maupun uji-uji diagnostik yang diperlukan, khususnya para dokter. Nah, pemeriksaan yang ada di dalam ini berdasarkan atas bacaan-bacaan atau rujukan-rujukan yang sangat komprehensif dan umumnya berasal dari kepustakaan yang dimiliki oleh Royal College of Obstetrician and Gynecologists yang saat ini juga menjadi acuan utama untuk Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dan ini tentunya juga update dan ilmu-ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu-ilmu yang baru yang tentunya kami sangat sadar bahwa semua ilmu itu akan berkembang dengan cepat, akan banyak masukan dari para sejawat sekalian untuk perbaruan dari buku ini dan ini akan kita butuhkan untuk perbaikan buku ini di masa mendatang. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh para sejawat, para mahasiswa, para pengajar baik mahasiswa kedokteran, pengajar sekolah kedokteran, maupun pengajar dari sekolah bidan maupun sekolah perawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ovi atas perkenalannya atas seri Crash Course. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi berikutnya, yang itu mengenai bagaimana cara mengajar dan belajar secara efektif dengan seri Crash Course dilihat dari perspektif neurologi, psikiatri, dermatologi dan venerologi, sistem indera terutama mata, gastrointestinal, hepatobiliar dan pankreas, ginjal dan saluran kemih, dan kedokteran respirasi. Kepada para narasumber, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, guru besar dan dokter sekalian, dan para teman sejawat, izinkan saya sharing tentang bagaimana cara mengajar dan belajar secara efektif dengan seri Crash Course dari perspektif neurologi. Saya mewakili tim editor yang terdiri dari Dr. Diatrina Lastri dan saya sendiri. Buku dari sistem neurologi ini sebenarnya ada 2 buku, yaitu sistem saraf dan neurologi. Buku yang pertama, sistem saraf, itu menitik beratkan pada anatomi, fisiologi, dan dasar patologi pada sistem saraf. Di mana kita lihat di sini daftar isinya adalah dari fisiologi, anatomi,
sehingga proses patologi dasar dalam sistem saraf pusat. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas tentang pengaruh genetik pada penyakit-penyakit neurologi dan juga farmakologi pada sistem saraf pusat. Pada buku ini juga membahas sedikit tentang penilaian klinis sistem saraf, yaitu pada pemeriksaan fisik. Contohnya pada kontrol motorik tidak hanya membahas tentang fisiologi motorik pada ekstremitas, namun juga membahas tentang refleks, yaitu misalnya refleks kedip, refleks muntah, refleks fleksi menghindar. Dan juga sedikit membahas tentang patologi di intrakranial, yaitu misalnya pada herniasi otak. Nah, pada bab terakhir ada penilaian klinis sistem saraf, mengulas sedikit tentang anamnesis, pemeriksaan fisik umum, dan juga pemeriksaan fisik khusus neurologi. Contohnya, ini adalah bagaimana cara kita mengerjakan pemeriksaan motorik pada ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan juga pemeriksaan refleks tendon dalam. Nah, buku yang kedua adalah buku neurologi, di mana buku ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang neurologi. Bagian kedua adalah pendekatan diagnostik berbasis masalah. Bagian ketiga adalah penyakit dan kelainan neurologi serta pengelolaannya. Dan yang terakhir ada sedikit latihan dan penjelasan soal OSCE yang sering keluar pada UKM PPD. Sebagai contoh, pada soal kita dapatkan wanita 22 tahun datang dengan nyeri kepala. Diminta mohon lakukan anamnesis terkait keluhan pasien. Berdasarkan masalah nyeri kepala, maka pada bagian kedua, ini membahas tentang bagaimana kita mentata laksana pasien dari gejala. Jadi pada nyeri kepala bagian kedua, di sini pada objektifnya adalah menjelaskan mulai dari struktur sensitif terhadap nyeri pada daerah kepala dan leher, apa saja manifestasi klinis dari nyeri kepala dan penyebab yang umum ditemukan, dan bagaimana gejala yang ditemukan pada riwayat dan pemeriksaan fisik yang dapat mengacu pada penyebab sekunder dari nyeri kepala. Jadi di sini dokter sekalian dapat lihat ada gambar anatomi reseptor sensitif nyeri pada kepala dan juga nyeri kepala. Di sini juga ada tabel yang membahas tentang penyebab yang umum dari nyeri tiap tipe nyeri kepala. Misalnya nyeri kepala episodik rekuren, ataupun juga penyebab umum dari nyeri kepala kronik harian. Dan pada penyebab umum dari nyeri kepala kronik harian dibahas juga tentang nyeri kepala sekunder, yaitu nyeri kepala akibat adanya kelainan struktural intrakranial. Dan kemudian pada bagian ketiga dibahas tentang penyakitnya secara khusus. Jadi bagian ini membahas tentang khusus perbabnya migrain, tension type headache maupun cluster headache. Contohnya ini. Jadi pada bagian ketiga ini dibahas nyeri kepala itu dengan tujuan menjelaskan gejala utama dan nyeri kepala hingga tata laksana yang dibutuhkan. Dan juga hingga nyeri kepala sekunder akibat gangguan intrakranial. Jadi pada bagian ketiga ini dibahas anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga tata laksana awal yang teman sejawat sekalian dapat berikan kepada pasien dengan nyeri kepala. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan minat para teman sejawat sekalian pada bidang neurologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof dan Dokter, sejawat sekalian. Pagi ini saya akan membawakan topik bagaimana cara mengajar dan belajar secara efektif dengan seri crash course dari perspektif psikiatri. Saya Francisca Kaligis dari Departemen Psikiatri, mewakili tim editor yang terdiri atas Dr. Agung Kusumawardani dan juga Dr. Petrin Redayani. Untuk menggunakan crash course dalam kepentingan mengajar, biasanya ini sangat mudah karena biasanya mahasiswa akan diajak dulu untuk memahami teori-teori dasar psikiatri. Misalnya tentang pemeriksaan psikiatri, kemudian juga tentang diagnosis, terapi farmakologi, non-farmakologi, kemudian juga payung hukum kesehatan jiwa, dan juga tentang psikiatri komunitas.
Selanjutnya, setelah memahami teori-teori dasar ini, maka mahasiswa akan diajak untuk mengenali gejala-gejala atau sindrom yang ada pada kasus-kasus psikiatri. Misalnya, pasien dengan penurunan mood, kemudian pasien psikotik, kemudian pasien dengan ansietas, takut atau menghindar. Ada juga misalnya kasus-kasus gangguan penggunaan zat atau alkohol. Atau juga kasus masalah kepribadian. Dan sebetulnya ada juga kasus-kasus lain dalam bab-bab awal crash course psikiatri ini. Setelah memahami sindrom ini, maka di bab-bab yang akhir akan ada tentang diagnosis banding dan pembahasan tentang gangguan-gangguan psikiatri, tentang kriteria diagnosisnya dan kemudian tentang tata laksananya. Biasanya untuk menggunakan crash course di setiap sub pokok bahasan akan ada ringkasan kasusnya. Ini sangat membantu untuk mahasiswa. Jadi akan melihat dulu di sini misalnya contoh kasus psikotik, melihat dulu ilustrasi kasusnya. Selanjutnya nanti akan ada pembahasan di setiap akhir bab. Setelah itu akan ada informasi di setiap pembahasan kasus tentang bab mana yang perlu dicari, ditelaah kembali setelah melihat ringkasan kasus tersebut. Misalnya di sini untuk kasus penurunan mood, misalnya bisa dibuka kembali di bab 18 untuk melihat lebih rinci tentang gangguan mood dan tata laksananya. Fitur-fitur yang juga penting dalam buku ini yang memudahkan bagi mahasiswa adalah kolom petunjuk dan tips. Di sini mahasiswa akan mudah sekali untuk melihat tema apa yang sedang dibahas, dan juga ada tabel dan grafik di sini akan membantu mahasiswa untuk mempelajari rangkuman topik yang sedang dibahas, ya, melalui informasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik di sini. Dan alur algoritma yang ada juga di sini sangat memudahkan, baik bagi mahasiswa maupun bagi pengajar, karena ini membantu untuk konsep berpikir. Misalnya, pasien dengan gejala-gejala kognitif yang datang, maka kerangka berpikirnya adalah menyingkirkan dahulu misalnya apakah ada penyebab organiknya, kemudian adakah penggunaan zat psikoaktif, keluhan-keluhan subjektifnya dan juga keluhan fungsionalnya, sehingga memudahkan bagi mahasiswa untuk membantu menegakkan diagnosis secara sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para guru besar, para sejawat, mungkin juga di sini ada adik-adik mahasiswa. Saya dari Departemen Dermatologi dan Venerologi, saya Sri Rumah Hidayati. Saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana cara penggunaan buku crash course, khususnya dermatologi dan venerologi. Seperti juga buku yang lain, buku crash course ini ada berisi tentang anatomi dan fisiologi pada bagian pertama, bagian kedua tentang anamnesis dan pesan fisis, bagian ketiga tentang keluhan pasien, bagian keempat adalah penyakit dan kelainan kulit, sedangkan bagian kelima penyakit dan kelainan pada kelamin. Berdasarkan pembelajaran dengan menggunakan kasus, maka saya akan memberikan salah satu contoh cara penggunaannya, yaitu kasus infeksi virus yang mengenai kulit dengan bentuk vesikulosa. Kasusnya adalah seorang laki-laki yang berusia 67 tahun dengan keluhan lenting berisi cairan pada dada kiri, disertai rasa nyeri dan terbakar sejak 1 hari sebelum berobat. 3 hari sebelumnya, beliau mengalami nyeri otot dan begal-begal disertai demam yang tidak terlalu tinggi. Pasien juga pernah menderita cacar air di saat masih kecil. Pada pemeriksaan fisis, kita lihat regio thorax sinistra terdapat vesikel multiple dengan dasar yang eritematosa, berkelompok, dan tersebar dalam satu dermatom, yaitu setinggi T3, T4. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengetahui dulu definisi vesikel atau bula, karena topik kita tentang penyakit vesikulosa. Vesikel atau bula itu merupakan kelainan pada kulit berupa lenting yang berisi cairan yang dapat disebabkan oleh penyakit kulit itu sendiri maupun penyakit sistemik yang bermanifestasi di kulit. Untuk memudahkan penegakan diagnosis,
kita coba membuat suatu algoritma tentang penyakit vesiko bulosa berdasarkan penyebabnya. Jadi ini disebabkan oleh gangguan dari eksternal, infeksi, erupsi obat, penyakit autoimun, atau penyakit sistemik. Kalau dilihat dari bagian ini, kita lihat diagnosis banding yang tadi sudah dilihat di algoritma sebelumnya, faktor eksternal misalnya dermatitis, kontak alergi, kontak iritan, atau gigitan serangga, jika dibandingkan dengan kasus yang disampaikan tadi, pada dermatitis kontak tidak diawali dengan gejala prodromal tentunya, dan ada riwayat bahan kontak atau bahan iritan. Dalam kasus ini ada gejala prodromalnya. Pada penyakit autoimun tidak diawali dengan gejala prodromal, dan biasanya awitannya tidak akut, lebih kronis. Sedangkan kasus ini ada gejala prodromal dan akut, dan pasien baru pertama kali mengalami sakit seperti ini. Sedangkan pada penyakit sistemik, predileksinya umumnya tidak di satu tempat, tapi bisa di mana saja. Pada kasus ini, pada satu lokasi, yaitu di dermatom T3, T4. Pada penyakit kulit, akibat erupsi obat, tentu terdapat riwayat penggunaan obat tertentu. Tetapi dalam kasus ini tidak ada, pasien tidak mengonsumsi obat-obat tertentu. Nah, dengan algoritma tadi, kita bisa membuat pendekatan diagnosis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada anamnesis, ada lenting berkelompok pada dada kiri, ada gejala prodromal, dan adanya riwayat varisela. Sedangkan pemeriksaan fisik, pada dada kiri setinggi dermatom T3-T4, terdapat vesikel multiple berkelompok dengan dasar eritematosa. Pemeriksaan penunjang tidak diperlukan pada kasus ini, karena dari gambaran dari anamnesis dan pemeriksaan fisik cukup menunjang diagnosis. Ini adalah contoh bukunya. Nah, berdasarkan hal tadi, maka hasil temuan sudah menunjukkan gambaran klinis sesuai dengan herpes zoster. Mudah-mudahan dengan cara ini akan memudahkan teman sejawat semuanya menegakkan diagnosis di tempat kerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat para mahasiswa dan dokter semuanya. Tugas saya kali ini adalah menyampaikan topik terkait dengan penyakit mata yang dapat dipelajari dengan menggunakan buku seri Crash Course. Nama saya Profesor Dr. Widya Artini Biogo. Saya dari Departemen Ilmu Penyakit Mata FKUI RSCM. Saya mulai dengan mata itu sangat penting karena mata merupakan perantara masuknya informasi dari luar ke dalam individu seseorang. Dan kita ketahui mata itu memang sering digunakan oleh seseorang itu rata-rata 16 jam dalam waktu sehari-hari. Kalau misalnya kita lihat di dalam buku Crash Course ini, ya itu semua tertera di dalam buku tersebut. Jadi penting untuk dipelajari mata itu dengan cepat dan tepat dan dapat dihafal dengan segera. Tentunya sebelum mengenal dahulu penyakit-penyakit yang paling sering ditemui di masyarakat. Oleh karena itu, mohon dipelajari dari 10 penyakit terbanyak dari mata yang sangat krusial dan penyebab kebutaan seperti refraksi, katarak, kelainan glaukoma, dan kelainan retina yang berada di dalam buku ini. Nah, dari pembelajaran yang berdasarkan kasus, maka di sini akan saya tampilkan seorang laki-laki umur 63 tahun dengan keluhan mata kiri buram dan nyeri sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit, dengan pasien riwayat operasi katarak, mata kanan 2 tahun sebelum masuk rumah sakit, dan terdapat diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik. Pada gambar tampak mata kanan dengan visus lebih dari 3/60, sementara pada mata kiri dengan visus light perception. Nah, pada gambar mata kanan, pemeriksaan mata yang tampak adalah lensa pada mata tersebut, sementara jaringan mata yang lain dalam batas normal. Sementara pada mata kiri, kelopak mata spasem, konjungtiva merah,
dan kemudian injeksi silier, kornea jernih, pada bilik mata depan tampak hipopion sebanyak 2 mm, lensa keruh imatur dengan shadow test positif, badan kaca dan fundus sulit dinilai. Nah, pada kasus ini umumnya pertanyaannya adalah apa diagnosa pasien ini yang dimulai dengan diferensial diagnosa dan kemudian alasan penegakan diagnosis serta patogenesisnya. Nah, kemudian pada keluhan utamanya kita lihat dari buku ini, ya, maka dapat melihat dengan cepat dan membuat diferensial diagnosa melalui algoritma yang tampak pada slide tersebut. Nah, kemudian terlihat bahwa dengan cepat mata merah visus turun mendadak, diselusuri ke bawah, dan dengan visus turun tersebut maka kita dapat menyebut nama-nama penyakit mata sebagai diferensial diagnosa seperti glaukoma akut, keratitis, dan sebagainya. Demikian pula pada masalah nyerinya. Dengan algoritma nyeri tersebut yang tertera di dalam buku ini, dan kita kemudian dapat menyelusuri ke bawah, maka berakhir dengan uveitis dengan infeksi. Selain itu perlu diperhatikan dengan melihat masalah mata di Indonesia yang paling banyak penyebab kebutaan adalah katarak, glaukoma, dan retinopati diabetika. Jadi dengan menggunakan alur pikir yang tentunya diawali dengan menggunakan diferensial diagnosa, kemudian kita singkirkan satu-satu diagnosisnya, buku ini akan menjelaskan dengan ringkas, tepat, dan sistematik berdasarkan tanda dan gejala yang digambarkan dengan jelas di dalam buku ini dari masing-masing penyakit mata yang telah saya sebutkan tersebut. Dan kemudian buku ini juga menjelaskan tata laksana singkat sebelum pasien di-refer ke dokter mata. Sehingga pasien dapat dengan segera dibuat diagnosa dengan cepat dan tepat sebagai berikut yang tertera dalam slide di sini. Selamat membaca dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rabinu Rangga Pribadi, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Bersama dengan Profesor Dr. Dadang Makmun, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, kami berdua melakukan editing untuk buku seri Crash Course Gastrointestinal, Hepatobiliar, dan Pankreas versi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi bagaimana cara mengajar dan belajar secara efektif dengan buku seri Crash Course ini. Untuk memudahkan sejawat semua, mari kita mulai dengan ilustrasi kasus. Seorang laki-laki, 32 tahun, datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan utama nyeri perut kanan atas yang memberat sejak 3 jam sebelum masuk ke rumah sakit. Nyeri tersebut menjalar ke punggung tengah. Nah, kita lihat di sini pada sisi kanan terdapat bab dari buku tersebut, yaitu berjudul Nyeri Abdomen, yang diedit oleh Profesor Dr. Dadang Makmun, yang berisi mengenai gambaran umum, kemudian manifestasi klinis, kemudian mengenai anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan nyeri abdomen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana alur diagnostik pasien dengan nyeri perut kanan atas? Pada slide ini, sejawat bisa melihat bahwa pada nyeri abdomen akut, itu terdapat 2 bagian besar, yaitu nyerinya generalisata dan yang nyerinya itu bersifat terlokalisir. Kita ingat lagi tadi pada pasien yang kita bahas di awal, pasien tersebut mengalami nyeri yang terlokalisir. Sehingga pada nyeri yang terlokalisir ini, kita perlu mengevaluasi nyeri tersebut berlokasi di mana. Apakah berlokasi di epigastrium, di kuadran kanan atas, atau lokasi-lokasi lain. Nah, pada pasien dengan ilustrasi kasus sebelumnya, pasien tersebut mengeluh nyeri di kuadran kanan atas. Sehingga kita bisa melihat bahwa kemungkinan diagnosisnya adalah penyakit batu empedu. Kita lihat di sini bahwa penyakit batu empedu itu bisa mencakup batu empedu saja, bisa mencakup kolesistitis akut, bisa mencakup kolangitis akut, dan lain-lain. Nah, pada slide ini ditunjukkan bahwa strategi diagnostik berikutnya adalah pemeriksaan USG dan juga tes fungsi hati.
Nah, kemudian setelah sejawat semua membaca mengenai skema diagnostik tersebut, sejawat dapat melihat informasi lebih lanjut mengenai penyakit batu empedu, seperti tercantum di slide berikut ini, pada bab kelainan pankreas dan saluran empedu. Nah, pada bab ini itu mencakup di sisi kanan kita lihat adanya penyakit batu empedu dengan etiologinya, kemudian dengan manifestasi klinisnya, dan juga nanti juga ada tata laksana penyakit batu empedu. Nah, ini juga sangat penting sejawat sekalian, jadi kami menyertakan suatu catatan klinis. Jadi catatan klinis itu menunjukkan adanya alasan mengapa pasien dengan nyeri perut kanan atas tersebut kok mungkin mengeluh nyeri yang menjalar ke punggung tengah terkait dengan persyarafan gitu ya. Ini pada pasien penyakit batu empedu, penyakit dengan kolesistitis akut gitu. Jadi kesemuanya ini dirangkum dalam satu bab tersebut sehingga memudahkan sejawat semua memahami dari awal, dari berangkat dari ilustrasi kasus sampai ke strategi diagnostik, kemudian sampai ke keilmuan yang mendalam mengenai penyakit batu tersebut, dan juga korelasi-korelasi klinis yang memudahkan sejawat nantinya untuk menjelaskan ke pasien mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oke, sejawat semua, kira-kira sekian informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi sejawat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, rekan sejawat yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nimade Hustrini mewakili tim editor Crash Course Sistem Ginjal dan Saluran Kemih, di mana untuk edisi Indonesia ke-1, saya bersama Dr. Agus Rizal Hamid, spesialis urologi konsultan PhD. Buku Crash Course Sistem Ginjal dan Saluran Kemih ini disusun oleh para kontributor yang ahli di bidangnya, yang berasal dari Departemen Urologi FKUI RSCM dan dari Divisi Ginjal Hipertensi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Buku ini terdiri 4 bab. Yang pertama adalah fundamental, biasanya terdiri dari anatomi dan fisiologi, kemudian bagian 2 anamnesis dan pemeriksaan fisik, bagian ketiga adalah mengenai keluhan utama pasien, dan bagian 4 mengenai penyakit dan kesembuhan kelainan sistem ginjal dan anatomi, dan diakhiri ada contoh soal dan latihan dan soal-soal UKM PPD. Bagaimana cara menggunakan buku ini? Yaitu memang kita berdasarkan problem based learning. Sebagai contoh, Tuan A, 65 tahun, datang dengan keluhan BAK berdarah. Jika kita melihat kasusnya, maka pasien ini datang dengan masalah hematuria. Dalam buku ini dapat ditemukan pada bagian 3, yaitu pembahasan berdasarkan keluhan utama pasien di topik hematuria. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa topik hematuria akan dibahas tidak hanya dari aspek medik, namun juga dari sisi bedah. Akan diperdalam mengenai teknik anamnesis yang diperlukan, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang, serta algoritma pendekatan diagnostik hematuria secara sistematis. Tidak hanya itu, juga dibahas mengenai kriteria kapan merujuk pasien dengan hematuria. Karena hematuria ini merupakan penyakit yang bisa datang ke bagian nefrologi atau urologi, sehingga di sini kita jelaskan bagaimana objektif dari bab ini, kemudian diagnosis bandingnya, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kira-kira diagnosis banding dari seluruh organ traktus urinarius. Kemudian setelah kita mengetahui kira-kira penyakitnya apa, kemudian kita bisa melihat pembahasan sistematis dari setiap penyakit, yang di sini dapat dilihat dari bagian bab. Sebagai contoh, misalnya hematuria yang disebabkan oleh kanker ginjal. Tentu di sini teman-teman bisa membaca secara general, brief ya mengenai kanker ginjal. Kemudian bisa juga hematuria itu disebabkan oleh trauma, dan juga dijelaskan bagaimana trauma ginjal, dan juga bisa hematuria itu disebabkan oleh penyakit glomerular atau di ginjalnya sendiri, dan di sini juga dijelaskan bagaimana penata laksanaannya. Buku ini tentu saja merujuk dari panduan terkini mengenai topik-topik yang terkait. Demikian panduan menggunakan buku Crash Course Sistem Ginjal dan Saluran Kemih untuk belajar yang tentu saja lebih efektif dan efisien. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan membawakan mengenai panduan penggunaan buku Crash Course Kedokteran Respirasi. Saya Dr. Fathia Isbania, spesialis paru konsultan dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit paru dan pernapasan masih merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini terdiri dari penyakit infeksi dan non-infeksi. Sebagai contohnya, tuberkulosis Indonesia menjadi nomor 3 di dunia. Penyakit-penyakit paru dan pernapasan termasuk dalam kompetensi dokter yang harus diselesaikan dengan baik melalui suatu pendidikan profesi dokter dengan pembelajaran-pembelajaran. Sehingga diperlukan sumber bahan pembelajaran yang valid dan update. Ini adalah standar nasional pendidikan profesi dokter Indonesia yang berisikan daftar masalah kesehatan respirasi, daftar penyakit sistem respirasi dengan tingkat kemampuan 1-4. Dan penyakit-penyakit ini sebaiknya memang didapatkan pada saat pendidikan profesi dokter sehingga menghasilkan dokter Indonesia yang kompeten. Ini adalah daftar penyakit sistem respirasi dan tingkat kemampuannya. Dan ini adalah suatu hal pembelajaran penyakit paru. Kita ketahui pada saat dasar preklinik kita mempelajari anatomi, fisiologi, biologi, kimia, dan lain-lain. Dan sedangkan penyakit kita bertemu dengan pasien dalam klinik. Dasar pengenalan dan keterampilan klinik didapatkan dari keterampilan klinik dasar atau KKD, juga Foundation of Clinical Practice atau FCP. Pada saat magang, bertemu dengan pasien, pada saat di gawat darurat, rawat inap, rawat jalan, dan harus menguasai tata laksana, mulai dari diagnosis dan sampai dengan pengobatan, dengan sumber, buku ajar, dan panduan. Ini adalah buku Crash Course Kedokteran Respirasi yang mudah dengan daftar isi. Bagian 1 adalah hal-hal dasar pada sistem pernapasan. Bagian kedua adalah anamnesis dan pemeriksaan fisis. Bagian 3 adalah keluhan utama pasien. Bagian 4 adalah gangguan pernapasan. Dan yang terakhir adalah soal latihan dan soal-soal UKM PPD. Ini adalah contohnya. Bagian 1 adalah hal dasar. Seperti ada pengantar kedokteran respirasi, organisasi saluran pernapasan, sirkulasi paru, fisiologi, ventilasi dan pertukaran gas, perfusi dan pengangkutan gas, pengaturan fungsi pernapasan, dan farmakologi dasar. Lalu bagian kedua ada anamnesis, pemeriksaan fisik seperti menggali riwayat respirasi, pemeriksaan sistem respirasi, prosedur klinis pemeriksaan sistem pernapasan, dan pemeriksaan pencitraan respirasi. Bagian ketiga berisikan keluhan utama pasien yang sering ditemukan, yaitu batuk, hemoptisis atau batuk darah, sesak napas, mengi, dan nyeri dada. Semua keluhan tersebut memiliki diagnosis banding, anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. Nah, ini adalah bab yang selanjutnya, yaitu gangguan pernapasan yang berisikan gagal napas akut, asma, penyakit paru obstruksi kronik, kanker paru, infeksi saluran pernapasan, bronkiektasis, penyakit pleura, penyakit tromboemboli dan hipertensi pulmoner, gangguan tidur, manifestasi respiratorik pada penyakit kronik, yang berisikan etiologi, jenis-jenis atau klasifikasi, patogenesis atau patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, dan tata laksana. Ada beberapa hal yang menjadi highlight, seperti ada catatan klinis yang berisikan hal-hal yang penting yang sering terjadi dan penanganan penyakit-penyakit yang sering dijumpai. Dan juga ada petunjuk dan tips yang merupakan highlight hal-hal yang penting dalam bab tersebut. Lalu juga ada ringkasan bab yang berisikan hal-hal yang sudah dipelajari dan sebagai pengingat mahasiswa yang membacanya. Sehingga Crash Course Kedokteran Respirasi ini mencakup aspek rangkuman yang penting yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia, penjelasan konsep penting di bidang pulmonologi dan sistem respirasi yang caranya mudah diingat dan dipahami, informasi yang ditampilkan secara ringkas dan berkesinambungan, merangkum topik anatomi, fisiologi, dan farmakologi agar lebih mudah dipelajari.
pembahasan lengkap penyakit paru dan respirasi, pembahasan yang berisikan pengkajian pemeriksaan klinis yang relevan, keterampilan umum dan pemeriksaan penunjang. Juga yang terakhir adalah soal-soal uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD. Sekian, dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. dan Dokter atas penjelasannya. Sekarang kami semua jadi lebih paham bagaimana cara menggunakan buku Crash Course ini dalam menghadapi kasus-kasus yang bisa kita temui sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan. Saat ini saya ingin persilahkan pada Pak Nopan selaku Account Manager Books Elsevier Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai Lucky Draw Crash Course Series untuk para mahasiswa yang ingin mendapatkan buku secara gratis melalui Lucky Draw dan juga evaluation copy yang dapat diperoleh oleh para staf pengajar. Pada Pak Nopan, saya persilakan. Terima kasih, Dr. Ferji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dokter, dan mahasiswa sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dekan, Prof. Ari Fahrialsyam, dan juga Ibu Wakil Dekan, Prof. Duyana Ovianti, serta kepada seluruh Crash Course Editor dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dokter, dan mahasiswa yang telah hadir hari ini di webinar ini. Perkenalkan, saya Nopan Muhammad, selaku Account Manager for Books di Elsevier Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menginformasikan bagaimana cara untuk mendapatkan evaluation copy dan juga lucky draw dari kami untuk staf pengajar dapat mengisikan form kami berikut ini di QR code yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk mahasiswa kedokteran dapat mengisi form kami juga di QR code yang ada untuk lucky draw mahasiswa kedokteran. Kami juga akan share link untuk form ini via Zoom chat sesaat lagi untuk memudahkan dalam mengakses form kami ini. Untuk selanjutnya, tanpa menunda lagi, saya akan kembalikan ke Dr. Ferji untuk memimpin sesi Q&A. Terima kasih. Terima kasih Pak Novan. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi bersama seluruh narasumber yang ada. Untuk pertanyaan pertama, ini datang dari Harrison Handoko dari FKUI. Pertanyaannya adalah apakah buku ini tertuju untuk dokter di luar negeri saja atau dapat digunakan pada setting dokter di Indonesia, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas. Mungkin pertanyaannya, apakah isinya sudah disesuaikan untuk fasilitas kesehatan yang memang sudah yang saat ini ada di Indonesia? Karena sepertinya kan ini bukunya dari Inggris gitu ya. Apakah adaptasi dari tata laksana juga sudah dilakukan dan diterapkan pada buku ini? Berikut pertanyaannya, mungkin apakah ada yang ingin memberikan masukan, jawaban dari para narasumber? Mungkin saya bisa bantu menjawab. Kebetulan saya editor yang untuk buku obstetrik ginekologi. Tentunya semua yang kita terima, materi yang dibuat oleh editor yang asli sudah kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Saya rasa hal ini juga dilakukan oleh para narasumber yang lain. Mungkin saya persilakan. Di sini ada Dr. Sri Nuwi, ada Dr. Agus Rizal, Dr. Fitri. Saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Prof. Ovi. Memang betul setuju bahwa ini memang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ya, jadi bisa digunakan di Indonesia tentu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sri-Nuwi. Saya mungkin sedikit menambahkan dari katakan oleh Prof. Ovi dan Dr. Sri-Nuwi, justru dengan kolaborasi ini dengan editor kita dari Indonesia, memang kita kita menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Mungkin kami bisa menceritakan sedikit di bagian kami di seri sistem ginjal dan saluran kemih itu ada bagian-bagian yang memang tidak sama dengan bagian aslinya gitu. Karena itu memang
kita update dan kita juga sesuaikan Indonesia. Tapi mungkin memang pertanyaan Dr. Harrison tadi, fasilitas terbatas yang bagaimana yang disebutkan, karena menurut kami bahwa kami sudah memberikan berbagai macam alternatif yang mungkin bisa benar-benar disesuaikan di penggunaannya nanti di daerah fasilitas terbatas tersebut. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rizal, Prof. Ovi, dan juga Dr. Renu. Jadi memang bukunya sudah disesuaikan dan memang ada perubahan-perubahan sedikit ya dari versi. Ya, mungkin apakah kalau Dr. Rizal mungkin bisa kasih satu contoh perubahan yang dilakukan gitu. Kalau misalnya ada gitu. Kalau di kami sebagai contoh ada algoritma penanganan batu ini ya. Ini ada gambar dan algoritma yang memang kita buat dari penulisnya gitu. Jadi itu tambahan yang berbeda dari buku aslinya, dan ini karena kita melihat update-nya dan kita juga melihat bagaimana kondisi di Indonesia dan peralatan yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Terima kasih banyak Dr. Rizal. Contohnya yang diberikan Dokter. Ya. Sekarang mungkin saya mungkin bisa masuk ke pertanyaan. Oh, silakan Dok. Ya. Silakan Dokter Ninde. Terima kasih. Tadi Dr. Rizal sudah menjelaskan untuk dari sisi saya sebetulnya melihat juga isi buku ini disesuaikan dengan kompetensi dokter umum ya. Jadi disesuaikan dengan SKDI, misalnya untuk penyakit ginjal kronik gitu, kami menyesuaikan dengan kompetensinya. Tingkat kompetensinya adalah 3B, sehingga di sana ada beberapa bagian yang kami tuliskan, misalnya kapan kriteria untuk merujuk ya, sehingga pemeriksaan ya, terutama untuk penunjang itu, saya kira sih untuk ginjal hampir semuanya ada di Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Boleh? Terima kasih banyak Dokter. Iya boleh. Ya, makasih. Jadi saya mewakili juga Prof. Dadang untuk seri gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Memang seperti Dr. Nimade tadi bilang, pada saat mulai mengedit buku ini, kami juga melihat SKDI, jadi ada beberapa bagian yang memang tidak ada di buku versi originalnya, kami tambahkan. Misalnya seperti ada cegukan, gitu ya, infeksi cacing, jadi itu tidak ada di buku original yang bahasa Inggris, jadi kami tambahkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Plus ditambah mengenai algoritma penanganan kegawat daruratan di bidang gastroenteropatologi seperti muntah darah maupun BAB berdarah yang kami susun sebenarnya sih sesuai dengan algoritma pada umumnya, cuman untuk Indonesia saya pikir pada rumah sakit tipe B dan C pun masih bisa digunakan gitu algoritma ini. Itu aja mungkin informasi dari tim gastro hepatobiliar pankreas. Makasih Dr. Ferji. Dr. Ferji dari respirasi, ya. Untuk dari respirasi memang sudah disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Yang pertama adalah mengenai tuberkulosis. Jadinya tuberkulosis sudah berdasarkan epidemiologi yang di Indonesia yang terbaru. Lalu ditambahkan mengenai COVID-19, di mana COVID-19 itu tidak ada di buku aslinya. Itu saja. Terima kasih. Ya, sedikit menambahkan mungkin Dr. Ferji, mungkin saya tambahkan juga yang dari psikiatri, mungkin memang betul sama seperti dari yang lain juga menyesuaikan dengan kondisi Indonesia, baik kasusnya, kemudian juga tata laksananya. Sebagai contoh, misalnya di sini kami ada juga chapter tentang payung hukum kesehatan jiwa. Itu tentu sangat berbeda dengan yang ada di UK gitu ya. Jadi kami sesuaikan dengan payung hukum yang ada di Indonesia. Kemudian juga tentang psikiatri komunitas, misalnya peran dokter umum di pelayanan primer, itu kami juga tuliskan di situ, disesuaikan dengan kondisi Indonesia, yang sesuai dengan SKDI. Mungkin itu Dr. Ferdi, terima kasih. Ya. Dr. Ferdi, bisa saya masukkan juga dari ilmu kesehatan mata dari kami.
Tentunya kami masukkan berdasarkan dari angka kebutaan di Indonesia yang tertinggi. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit mata yang menyebabkan kebutaan di Indonesia. Tentunya kita sesuaikan keadaan hal itu. Jadi tanda dan gejala yang kami tegaskan di sini ya berdasarkan dari penyakit-penyakit yang memang banyak ditemui di Indonesia. Jadi itu yang kami tekankan. Jadi tidak melulu sama dengan buku aslinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Izin juga Dr. Fergie sedikit memberikan perspektif neurologi. Neurologi kebetulan ada 2 buku. Jadi kami tadi sama dengan yang lain juga menyesuaikan dengan keadaan Indonesia, terutama mungkin bab yang infeksi susunan saraf, di mana pola infeksinya tentu saja di Indonesia berbeda dengan buku aslinya. Dan juga untuk buku sistem saraf, pada aslinya tidak ada bab otonom, tetapi kami tambahkan di situ sistem saraf otonom. Karena menurut SKDI, sistem saraf otonom ini juga merupakan kompetensinya untuk mengetahui sistem saraf otonomnya 3. Jadi kami tambahkan untuk seri Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. yang sudah memberikan informasinya. Jadi memang buku versi Indonesia telah dimodifikasi lebih up to date ya, seperti kata dokter ya tadi, karena ada COVID, tambahkan COVID, dan juga beberapa penyakit yang dimasukkan dari versi aslinya ya, seperti penyakit buku gastro, dan maka mereka penyakitnya memang disesuaikan dengan sering terjadi dan prevalensi yang tinggi di Indonesia. Mungkin melanjut tadi mention sedikit, apakah buku ini memang lebih peruntukan untuk apa bisa pakai dokter spesialis dalam pembelajaran atau spesialis, bisa juga dipakai ke lain. Ada pendapat dari berikut. Maaf, tadi terputus-putus Dr. Fergie. Pertanyaannya apa? Maaf, Dokter. Pertanyaannya apakah bukunya ini memang ditujukan untuk kedokteran tenaga kesehatan lain gitu, Dok. Dr. Fergie. Dr. Fergie agak terputus ya. Maksudnya apakah buku ini dapat digunakan oleh dokter spesialis lain? Maksudnya begitukah? Iya, begitu dokter. Kesehatan lain. Maaf dokter. Betul dok. Ya, dan tenaga kesehatan lain gitu dok. Tenaga kesehatan lain, ya. Bisa saya jawab duluan, Dr. Fergie? Boleh dok. Ya, menurut saya itu sangat bisa ya, dan sangat berguna karena buku ini kan memang dibuat ringkas, jelas ya, dan diberikan suatu gambar-gambar dan tanda dan gejalanya. Jadi mempermudah dokter-dokter untuk membukanya dengan cepat. Nah, contohnya misalkan dokter penyakit dalam yang seringkali terkecoh dengan misalkan sakit kepala yang sangat hebat gitu ya, sehingga mereka merawatnya, ternyata penderita itu adalah glaukoma akut gitu. Nah, ini dengan segera apabila dokter tersebut melihat dengan cepat gitu. Nah, jadi tidak ada keterlambatan pasien itu untuk dikonsulkan ke departemen mata ataupun ke divisi mata ya. Karena glaukoma akut itu kan harus segera, itu suatu emergensi atau kedaruratan ilmu kesehatan mata, dan kalau tidak ditangani dengan segera maka kebutaannya akan terjadi. Nah, dengan melihat buku ini ya, dan karena memang kita juga sebutkan ini merupakan suatu kedaruratan mata, nah dokter lain yang misalnya dokter spesialis lah, itu kan sering sekali ya, misalnya dokter neurologi, dokter penyakit dalam, ataupun dokter spesialis yang lain melihat keadaan ini, makanya dapat bisa mengetahui dengan cepat kira-kira kalau misalnya tidak tertangani yang lain, kira-kira apa menyebabkan penyakit mata tersebut. Mungkin itu Dr. Fergie yang dapat memberikan masukan. Terima kasih banyak, Prof. Klarifikasi memang bisa digunakan untuk tenaga kesehatan maupun dokter spesialis lain.
Selanjutnya, mungkin masih ada pertanyaan. Ke pertanyaan kedua, apakah tersedia bentuk versi format audio untuk memungkinkan interaksi ini bahan masukan untuk dalam untuk edisi kedua atau itu bisa dari Jadi sangat terputus-putus suaranya, izin. Sangat terputus-putus, kami tidak bisa mendengar jelas. Di internet. Bentar. Masuk. Dari situ aja deh. Mohon maaf dokter, saya menggunakan laptop rekan saya. Mohon maaf dokter, saya menggunakan laptop rekan saya. Jadi tadi pertanyaan berikutnya, apakah bisa digunakan? Apakah ada suaranya feedback? Boleh dimatikan salah satu. Oh ya maaf. Jadi apakah ada bantuan audiovisual lain gitu untuk membantu untuk bisa visualisasi lebih baik dan pembelajaran lebih interaktif? Mungkin dari websitenya atau mungkin jika memang belum ada, apakah ada rencana untuk edisi berikutnya? Dan seperti untuk versi dermatologi kan memang masalah kesehatannya itu sangat visual gitu ya Dokter Lustri. Jadi apakah di bukunya memang sudah banyak gambar-gambar yang untuk ilustrasi penyakit-penyakitnya begitu dokter? Terima kasih dokter. Apabila bisa dijawab. Mungkin ke selesai. Dokter Verji, suara Anda tuh putus-putus, jadi kita juga tidak bisa menangkap. Tapi kira-kira begini, tadi pertanyaannya apakah ada sudah dibentuk secara visual ya? Tentu itu harapan kami sebagai dari dermatologi dan venerologi memang menginginkan visual itu ada, karena bagaimanapun juga penyakit kulit itu memang lebih tepat kalau kita secara visual melihatnya. Tentu dengan gambar akan jadi lebih baik sekali. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ditambah dengan itu. Terima kasih, Dr. Verji. Terima kasih, Dr. Dari neurologi, kalau dari buku sistem saraf sendiri, gambar-gambarnya itu sangat banyak dan sangat informatif. Mungkin memang warnanya monoton ya, pada buku seri yang Crash Course yang kemarin sistem saraf dan neurologi. Sistem saraf itu kebanyakan warnanya biru, neurologi itu kuning. Mungkin nanti Elsevier masukkan juga ke Elsevier, mungkin rencananya akan membuat edisi yang baru ya, Pak Novan ya, dan Miss Hoping yang akan dengan warna yang lebih menarik, dikatakan seperti itu. Semoga segera selesai. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Mungkin boleh saya menambahkan sedikit. Jadi ini memang harapan dari kami juga untuk dari Elsevier kita bisa bukan hanya dalam versi print saat ini, tapi juga nantinya akan ada versi audiovisual, karena kami yakin atau kami lihat saat ini trennya memang saat ini mahasiswa sudah ke arah lebih ke digital. Mungkin saat ini yang bisa saya share, kita akan coba untuk develop bertahap. Mungkin ke depannya bukan hanya tersedia versi print, tapi juga akan tersedia dalam versi e-book. Saat ini dalam tahap development, dan mungkin nanti dari khususnya dari Huping akan mengupdate lebih lanjut mengenai ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Dr. Sri Linui, Dr. Fitri, dan Pak Novan atas klarifikasinya. Diharapkan juga untuk edisi ke depannya bisa semakin membantu mahasiswa belajar dan staf mengajar dalam mengajar ya Pak ya. Terima kasih banyak dokter, para narasumber dan juga peserta atas antusiasmenya. Namun sayangnya kita harus menutup acara ini karena memang sudah lewat sedikit dari waktu yang jadwal sudah ditentukan. Dan maka kita harus mengakhiri diskusi hari ini. Untuk informasi yang lebih lanjut dapat mengakses website dari Elsevier dan bisa dilihat dari
QR code berikut yang tertera pada slide ini bisa dilihat dan akan diarahkan ke websitenya untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan juga bagi ada yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi Pak Nopan selaku Account Manager Elsevier Health Indonesia melalui WhatsApp ataupun email. Dan juga Elsevier Indonesia juga punya Instagram account yang bisa diikuti, yaitu Elsevier Health Indonesia. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan juga untuk para undangan, Prof. Ari yang telah membuka acara ini, juga Prof. Ovi yang telah mengisi acara ini, juga narasumber atas waktu dan ilmu yang telah diluangkan bagi acara ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi juga kepada seluruh pihak yang terlibat dan kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan sore harinya. Semoga hari ini mendapatkan banyak manfaat dan juga bisa mengerti lebih dalam lagi mengenai seri Crash Course edisi Bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, dan juga ada gangguan teknis tadi yang membuat delay, ya mohon maaf pada partisipan dan narasumber. Izinkan saya untuk undur diri dari acara ini. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih. Thank you, editors. Thank you.